Yang berikutnya adalah dari Iwan. Bagaimana bisa setan dan jin mampu merasuki manusia? Apalagi jika kondisi lemah. Bagaimana? Ya tentu saja karena ada ayat yang menganjurkan kita berlindung dari jin yang jahat. Jadi perlu mojang-bujang Bapak Ibu ketahui, ya, Allah telah menciptakan makhluk yang tugasnya sama dengan kita itu bukan hanya kita, tapi jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin dan manusia sama kita. Hanya Allah telah menakdirkan jin itu makhluk ciptaan Allah yang tugasnya ibadah, tapi dia tidak terlihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Surat Al-Kahfi ayat 50. Sesungguhnya jin bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi menurut ayat ini mereka itu makhluk yang tak terlihat oleh kita. Nah, pertanyaan Anda, apa bisa jin merasuki? Ya, tentu saja saya ingin pisahkan dulu. Ada jin yang soleh, ada jin yang tidak soleh. Kalau Anda lihat surat jin, wa anna minna solihun, wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami juga ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang beda-beda. Nah, jin yang tidak soleh, pasti dia berkolaborasi dengan manusia yang tidak soleh. Dengan dukun. Kan dukun ada yang suka mencelakakan manusia dengan kekuatan jin, yang suka disebut dengan santet dan pelet. Ini mungkin nggak terjadi? Ya mungkin, bisa terjadi. Lihat masih di surat jin. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rohaqo. Ada manusia yang minta tolong kepada jin, dan itu semakin menambah dosa. Jadi ada manusia yang minta tolong ke jin, dan itu semakin menambah dosa. Berarti bisa saja jin itu bekerja sama dengan manusia. Itu isyarat bahwa ada dukun yang menggunakan jin untuk mencelakakan manusia. Ini kalau kita lihat ayatnya, bukan kata saya. Surat jin ayat 6. Nah, manusia bisa menggunakan jin untuk melakukan kejahatan. Jin yang mana? Kalau lihat ayat 11-nya, tentu jin yang tidak soleh. Nggak mungkin jin yang soleh bisa disuruh untuk berbuat keburukan. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang soleh, tapi juga ada jin yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin juga kayak manusia. Ada yang lurus, soleh, takwa. Ada juga yang ahli maksiat. Nah, jin yang ahli maksiat, jin kafir, jin yang kufur, pasti dia mau berkolaborasi dengan manusia. Disuruh untuk menyantet, disuruh untuk mempelet, disuruh untuk mencelakakan manusia. Jadi menurut ayat itu kami menempuh jalan yang beda-beda. Begitu. Nah, jadi kan pertanyaan Anda, apa benar ada jin jahat yang bisa mengganggu manusia? Ya ada, ini ayatnya. Ya, ada ayatnya. Dan dikuatkan lagi dengan doa atau surat yang sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, ya, pengurus manusia. Dari apa? Dari bisikan-bisikan setan yang membisik-bisikan keburukan dalam hati kita, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Gitu. Lalu kita disuruh berlindung juga dari perbuatan-perbuatan sihir. Coba lihat surat Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada kata-kata apa? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari bisikan-bisikan tukang-tukang sihir yang meniup-niup buhul. Jadi artinya kalau kita disuruh untuk berlindung dari perilaku-perilaku sihir, sihir itu ada berarti. Tapi haram kita gunakan sihir itu. Jadi kalau orang nanya, benar gitu? Ada jin yang bisa disuruh sama manusia? Ya benar, ada tadi di surat jin. Ya, emang benar gitu? Manusia, jin bisa mencelakakan manusia? Ya, jin yang jahat itu bisa. Makanya kita disuruh untuk berlindung min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan-bisikan tukang sihir. Ya, dari kejahatan tukang sihir yang meniup-niup buhul. Jadi zaman dulu ada tukang sihir kalau ingin mencerai-beraikan suami istri, nah ada dua boneka. Boneka ini diikat. Lalu mereka membaca mantra-mantra dan meniup-niup ikatan di boneka itu. Lalu setelah ditiup-tiup, dibuka ikatannya. Nah ini bisa menyebabkan suami istri menjadi kerjaannya teh berantem aja gitu. Nah ini zaman dulu ada min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup buhul. Nah kasusnya waktu itu tukang sihir itu banyakan wanita. Tapi bukan berarti tukang sihir itu hanya wanita. Hanya saat itu kebanyakan wanita yang jadi tukang sihir. Dan saya pikir itu juga jadi bahan cerita dari mulai saya anak-anak sampai sekarang. Yang terkenal itu nenek sihir, bukan kakek sihir. Coba, ya, selalu ceritanya gini. Kemudian datanglah nenek sihir, tuh nenek sihir, ya. Nah, makanya di ayat tadi berlindung kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir. Catat, bukan berarti tukang sihir itu hanya wanita. Untuk kasus saat itu, kebanyakan tukang sihir itu wanita. Jadi, kalau Anda bertanya, emang benar setan atau jin itu bisa merasuk manusia, bisa mengganggu manusia, bisa mencelakakan manusia? Ya benar, tadi analisanya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Nah, kalau disebut makhluk gaib, yang mengganggu adalah tentu saja jin yang kafir itu. Karena ya, jin yang kafir itu dia akan berkolaborasi, dia akan bekerja sama dengan jin yang dengan manusia yang kufur lagi, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.